Halo, assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa lagi di channel YouTube Alami. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai Kingdom Monera. Bagaimana penjelasan dan materinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Anak-anak hebat, pernahkah kalian menyimpan susu segar di dalam gelas yang ditutupi kertas selama beberapa hari? Nah, apakah terdapat perbedaan aroma atau tekstur sebelum dan sesudah disimpan? Susu jika dibiarkan di ruangan terbuka akan menjadi basi. Nah, hal ini diakibatkan bakteri yang hidup di dalam susu. Anak-anak hebat, bakteri yang hidup di dalam susu tersebut berukuran sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, melainkan melihatnya harus menggunakan alat yaitu mikroskop. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokariotik. Bentuk sel dari Monera beraneka ragam, ada yang bulat, batang, maupun spiral. Nah, anak-anak hebat, di sini kita akan melihat apa saja ciri-ciri dari Kingdom Monera. Yang pertama adalah prokariotik, yang kedua tidak memiliki organel, yang ketiga mikroskopis, keempat uniseluler atau multiseluler, kelima memiliki dinding sel, keenam memiliki DNA sirkuler, ketujuh kosmopolit atau dapat ditemukan di mana saja, dan yang kedelapan reproduksi secara vegetatif, bisa dengan membelah diri atau fragmentasi. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk bakteri dan cyanobacteria. Jadi terdapat 4 bentuk dari bakteri dan cyanobacteria. Yang pertama ada kokus atau bulat, yang kedua ada basil atau lonjong, yang ketiga ada spiral, dan yang keempat ada vibrio. Anak-anak hebat, sekarang mari kita lihat jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada monokokus, yang kedua diplococcus, yang ketiga staphylococcus, keempat streptococcus, yang kelima sarkina, dan yang keenam tetracoccus. Adapun untuk bentuk basil, yang pertama ada monobasil, kedua diplobasil, ketiga streptobasil. Bentuk-bentuk bakteri Spirilia, yang pertama bentuknya spiral, dan yang kedua vibrio. Nah, untuk vibrio ini terdapat bulu-bulu kecil di sekitar tubuh bakteri. Nah, anak-anak hebat, bisa dilihat di sini terdapat berbagai jenis atau spesies bakteri berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada Staphylococcus aureus. Dapat dilihat Staphylococcus aureus bentuknya bulat atau kokus. Nah, bulat atau kokus di sini menggerombol. Berbeda dengan Streptococcus pyogens. Streptococcus pyogens bentuk kokusnya itu memanjang. Kemudian ada Bacillus aureus. Bacillus aureus ini bentuknya basil atau lonjong kemudian memanjang. Kemudian ada Vibrio cholera. Nah, untuk Vibrio cholera terdapat bulu kecil di sekitar tubuh bakterinya. Adapun perbedaan dari bakteri dan alga biru atau cyanobacteria adalah bakteri dapat bereproduksi secara paraseksual atau pertukaran materi genetik, sedangkan alga biru atau cyanobacteria dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen antosianin. Sekarang mari kita perhatikan perbedaan struktur antara bakteri dan cyanobacteri atau alga biru. Di sini struktur bakteri mempunyai kromosom, pilus atau fimbria, ribosom, badan inklusi, flagela atau ekor, kemudian terdapat juga plasmid, membran sel, dinding sel, dan kapsul. Sedangkan untuk cyanobacteri atau alga biru mempunyai lapisan lendir, vakuolagas, picobilisom, tilakoid, DNA, karbosisom, ribosom, cyanopisin, dan dinding sel. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa jenis Monera dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada spesies Acetobacter silinum, merupakan jenis bakteri yang berperan dalam proses pembuatan nata de coco. Bisa dilihat bentuk dari Acetobacter silinum ini
bentuknya spiral seperti yang ada pada video di atas. Yang kedua ada Lactobacillus bulgaricus, merupakan Monera jenis bakteri. Nah, adapun bentuk dari Lactobacillus bulgaricus ini yaitu basil atau lonjong. Bisa dilihat gambarnya seperti pada video. Yang ketiga ada Acetobacter aceti, merupakan bakteri yang membantu proses pembuatan cuka. Dapat dilihat bentuk dari Acetobacter aceti seperti basil atau lonjong. Spesies bakteri yang keempat ada Rhizobium leguminosarum. Nah, di sini bakteri Rhizobium sp ini berperan untuk mengikat N2 bebas. Dapat dilihat bentuk bakterinya seperti pada gambar yang ada di video. Selanjutnya di sini ada spesies Anabaena azolla, merupakan cyanobacter atau alga biru yang dapat mengikat N2 bebas. Dapat dilihat bentuknya seperti ini. Nah, ya kecil-kecil gini. Kemudian untuk di mikroskop bentuknya seperti basil ya atau lonjong. Spesies bakteri selanjutnya adalah Bacillus thuringiensis. Untuk Bacillus thuringiensis ini berperan sebagai biosida alami. Kemudian di sini dapat dilihat bentuknya sudah jelas basil atau lonjong. Nah, untuk struktur tubuhnya bisa kita lihat bersama, terdapat endospora, flagella, DNA, ribosom, dan plasmid. Spesies selanjutnya adalah Spirulina. Spirulina merupakan cyanobactery atau alga biru. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya spirulina banyak digunakan, seperti untuk masker wajah. Nah, bisa kita lihat juga spirulina sebelum di mikroskop bentuknya seperti foto di atas. Kemudian setelah menggunakan mikroskop, spirulina bentuknya spiral memanjang. Spesies terakhir yang kita bahas yaitu Clostridium tetani. Ya, betul. Clostridium tetani ini merupakan bakteri penyebab tetanus. Bisa kita lihat bentuknya seperti itu ya, memanjang dan ada bulatan di atasnya. Alhamdulillahirabbil alamin, materi Kingdom Monera sudah selesai Ibu jelaskan. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share jika kalian suka dengan videonya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.